Terus robotnya menang. Menang. Dia bilang, ini adalah kesempatan saya untuk mendominasi manusia. Kok ngeri? Oke, hello Thinkers, welcome to White Space bersama saya Agatha Cecilia, dan di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh seorang tamu. Nah, kamu bisa kenalin nih diri kamu siapa? Halo Tinker, saya Steve Septian Ramadana. Saya dari SMK PGI 13 Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan, TKJ. Oke, TKJ nih. Nah, aku mau tanya, kamu kenapa sih tertarik ngambil TKJ? Awalnya nggak tertarik sih, rada-rada bimbang dulu. Karena waktu itu sempat mau masuk di kafe juga ya. Cuma aku pikir-pikir lagi, kayaknya di kafe bisa belajar otodidak mungkin, belajar sendiri gitu. Oke. Kayaknya sampai sekarang masuk TKJ. Oke, nah kalau kira-kira kamu di TKJ itu belajarnya tentang apa aja sih? Macam-macam ya. Kita ada program, terus program tuh maksudnya pengodingan ya. Gitu. Terus ada instalasi sama jaringan. Oke, berarti ada kaitannya dengan internet dan mungkin mirip-mirip IT sedikit Nah, kali ya. iya. Nah, tadi kan kamu sebutkan ada berkaitan dengan jaringan itu ya, Nah. internet. Nah, berarti kalau dengan AI atau artificial intelligence itu kamu familiar nggak? Familiar sih, apalagi kan sekarang trending ya. Oke, nah menurutmu nih AI itu apa sih? Simpelnya tuh kalau aku tangkep ya, AI itu suatu kecerdasan buatan yang dibuat manusia untuk manusia. Oke, berarti dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Iya. Nah, kan ada kata untuk manusia, berarti ada manfaatnya dong ya? Ada manfaat dan buruknya juga. Oke, nah kira-kira manfaatnya dulu nih, apa sih manfaat AI menurutmu? Manfaatnya ya, itu mungkin bisa menambah produktivitas. Oke, menambah produktivitas. Mungkin kayak kamu bisa jelasin produktivitas ini konteksnya dalam bentuk apa sih? Jadi gini, misalkan kita ada tugas, Oke. atau enggak kita harus jadwalin sesuatu. Nah, otomatis kan kita perlu alarm kan? AI ini bisa ngebangunin kita. Atau enggak kita buat tugas yang seharusnya nggak ada di artikel, tapi itu di AI ini ada. Hanya kita mencerna baru untuk mencerna informasi baru, AI-nya tumbuh. Oke, berarti memang ada manfaatnya ya, terutama dalam produktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan tadi udah ada manfaat, tapi pasti AI ini ada dampak buruknya kan? Negatif juga, iya. Iya, mungkin kamu bisa nggak sebutkan beberapa contoh dampak buruk dari AI untuk kehidupan manusia nih? Konteksnya dalam hal apa saja? Kesehatan bisa, atau kehidupan sosialisasi dalam manusia juga bisa. Balik lagi ke produktivitas, itu bisa mengurangi Oh, produktivitas juga. jadi bisa menambah, bisa mengurangi. Mengurangi juga. Oke. Jadi itu mengurangi gini, kita mencari hal baru. Tapi kita biasanya kan cari hal baru di artikel lah, terus di koran mungkin, terus sekarang. Tapi semenjak adanya AI ini, kita nggak perlu cari kayak artikel terus itu, kita cukup masukkan ke AI aja pertanyaan kita. Itu semua terlampirkan semuanya di sana. Jadi untuk misalkan tidak tugas nih, wah ini susah banget, di sini kita cari di LKS, ambis nih kita, biasanya ambis. Lah, terus menjadi ada AI ini kita kayak cari yang instan aja lah ya, kan enak gitu. Gitu. Oke, berarti ya memang sifat manusia ya sukanya yang instan. Kalau ada yang instan, kenapa harus yang ribet gitu? Oke, nah tapi kalau itu kan tadi dampak baik dan dampak buruk yang mungkin kamu lihat dari orang-orang atau yang mungkin kamu baca-baca dari artikel atau berita ya. Tapi kalau kamu sendiri nih secara personal, pernah nggak merasakan dampak langsung dari AI secara signifikan? Jadi kayak sebelum kamu ketemu AI itu kamu nggak rasain, tapi kamu ngerasain ini setelah kamu ketemu dengan AI gitu loh. Aku sebelum mengenal AI itu ya, orangnya ambis banget ini. Ambis banget. Jadi tuh semenjak ada tugas tuh aku tuh selalu ngerjain KS, paket, dan lain-lainnya. Selalu ngerjain. Tapi semenjak kenal AI ini, kayak waduh, mudah nih kalau cari di sini. Akhirnya cari di AI. Di AI ini aku makin bergantungan pada AI. Akhirnya timbul jawabannya singkat dan inti-intinya saja, udah aku gitu aja. Jadi aku selalu bergantung pada AI sekarang. Jadi mengurangi pemikiran kritis. Nah ya, karena memang kalau manusia tuh kadang kalau apalagi dalam waktu kepepet atau nggak usah kepepet deh, kalau masih punya banyak waktu aja, kalau udah dapat jawaban yang dirasa memuaskan atau dirasa cukup, ya udah deh tak ambil aja. Kita kayak nggak cari celah, jawaban ini salahnya di mana sih, jawaban ini harus direvisi di bagian mana sih. Nah, tapi benar akhirnya pemikiran kritis kita akan berkurang, kita nggak bisa
berargumen, kita nggak bisa mengeluarkan pendapat kita untuk merevisi jawaban yang udah kita dapat. Itu betul banget. Akhirnya kayak ya kembali lagi kita pengennya yang instan. Nah, kalau itu kan tadi dampak buruk. Itu kira-kira kamu gimana cara ngatasinya? Karena kan nggak mungkin kan kamu mau begitu terus dengan AI, apalagi AI ini kan kedepannya bakal ada terus gitu. Kalau aku sendiri ya cara mengatasinya itu sebenarnya simpel sih, tergantung orang-orangnya masing-masing. Kalau aku sendiri tuh mulai stop menggunakan AI. Jadi aku mulai dengan halaman dulu. Jadi itu mengurangi internet. Jadi itu kita mencari hal yang ada di buku dulu. Semisal nggak ada di buku, kita cari di internet. Oke, berarti selagi kamu masih bisa, kamu cari dulu dah, jangan bergantung dulu. Kalau kamu udah nggak ada waktu, kamu udah mentok di situ aja, baru kamu memanfaatkan AI atau internet ini. Nah, kita masuk ke topik bagian industri nih, tapi masih berkaitan dengan AI. Kan kita udah masuk ke dunia industri 4.0, di mana semua itu udah serba digital, internet, gadget, semua sudah serba ada, dan kamu bisa lihat sendiri di berita atau kamu lihat secara langsung itu udah banyak business owner atau industri atau bahkan manusia zaman sekarang aja lah itu nggak lepas dari yang namanya internet bahkan AI. Nah, kira-kira menurutmu di zaman sekarang bisa nggak sih sebuah bisnis atau sebuah industri atau manusia saja itu bisa hidup tanpa AI? Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa ya? Contohnya wirausahawan, aktivis, Mm-mm. terus sama pemikiran pemimpin. Pemikir pemimpin, oke. Nah, aku mau nambahin, ada salah satu juga, translator. Ini salah satu cita-citaku karena aku dari dulu pengen banget jadi translator atau penerjemah. Walaupun memang sekarang tuh banyak ya, contohnya Google Translate atau Grammarly atau apalah, itu yang bisa membantu manusia menerjemahkan satu kata dari bahasa kita ke bahasa lain. Dan Grammarly itu biasanya untuk membantu kita mengatur struktur kalimat. Tapi kalau bahasa Inggris itu struktur kalimatnya tuh ribet, ada 16 jenis grammar. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menerjemahkan idioms ke Google Translate itu nggak bisa. Karena Google Translate itu pasti menerjemahkan satu persatu kata. Misalnya idioms put yourself in someone's shoes. Yang nggak mungkin dong kita taruh di Google Translate terus nanti diterjemahkan. Taruh dirimu ke sepatu seseorang. Ya apa caranya kan nggak bisa kan? Nah, karena itu idioms, itu kita nggak terjemahkan secara harafiah kata per kata. Jadi, kalau makna dalam idioms itu memang hanya bisa dicerna oleh otak manusia saja. Kalaupun memang AI bisa, itu harus diinput dari manusia dulu. Nggak bisa AI langsung memikirkan, bisa menciptakan makna kayak gitu, nggak bisa. Nah, itu jadi berarti memang ada ya salah satu beberapa profesi atau industri yang nggak bisa digantikan. Yang nggak bisa tergantikan dan bisalah survive tanpa AI. Nah, kalau tadi kamu sebutkan itu ada beberapa dampak buruk dan baik itu mungkin dalam kehidupan sosialmu atau mungkin kehidupan lainmu lah. Nah, sekarang kalau di kehidupan pendidikanmu itu kira-kira ada nggak pengaruh AI baik yang positif maupun yang negatif gitu? Kalau positifnya ya, itu sekarang tuh enaknya dari AI itu kenapa? Kita nggak perlu lagi ribet-ribet cari kemana-kemana gitu. Kita cari di AI. Tapi gitu, kita nggak boleh bergantungan pada AI. Jadi itu istilahnya kita menambah wawasan baru menggunakan AI. Nah, terus kalau misalkan disalahgunakan, kita juga yang malas kan. Nah, maka dari itu kita harus pinter-pinter pakai AI. Ya berarti memang kembali ke pribadi kita. Masing-masing ya. Bagaimana cerita mengelola dan memanfaatkan AI. Dan kita sendiri yang menentukan ini AI ini menjadi baik atau enggak sih untuk kita. Nah, tapi kalau dari aku memang ada beberapa juga manfaat dan dampak buruk dari AI untuk dunia pendidikan. Misalnya yang baik dulu nih. Kalau yang baik itu yang pertama pembelajaran bisa jadi lebih efisien. Apalagi kemarin sempat COVID kan, online semua. Ya kalau misalnya nggak ada AI atau nggak ada yang internet itulah, ya itu gimana kita mau belajar coba online. Nggak boleh ketemu sama teman, nggak boleh ketemu sama guru atau dosen. Nah itu AI itu membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh. Nah terus analisis informasi. Kalau itu tuh lebih bermanfaat bagi tenaga pendidik, dosen atau guru. Karena ya pasti satu dosen atau satu guru itu menghandle banyak murid kan, atau banyak mahasiswa, itu pasti tugasnya banyak. Papernya ada berapa halaman, itu nggak mungkin dianalisis satu-satu, dibaca begini, cari kesalahannya satu-satu manual, nggak mungkin. Pasti menggunakan AI. Nah itu membantu para dosen atau guru
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien. Lalu ada juga bisa tutor virtual. Kalau misalnya mahasiswa atau siswa itu merasa pendidikan yang mereka dapat di sekolah itu tidak cukup, ya mereka bisa cari tutor secara virtual di internet kan banyak. Itu juga menggunakan AI. Tapi dari situ juga kita bisa ngambil menggunakan Zoom meeting itu kita kurang berinteraksi secara langsung. Oh iya benar. Nah, itu salah satu dampak buruknya. Jadi pembelajaran secara efisien yang tadi aku sebut efisien itu pembelajaran jarak jauh itu bisa memberikan dampak baik dan dampak buruk. Buruknya. Baiknya tuh yang tadi aku sebutin, buruknya itu minimnya relasi, minimnya interaksi secara sosial karena kita cuma berinteraksi dengan lewat ini, layar ini. Jadi kita bisa off mic, on mic, off camera, on camera. Paling kayak kita nyalain kamera kayak cuman absen, kayak gitu aja. Jadi kayak kurang ngomong gitu loh, kan enakan gini ngomong secara langsung. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu kita terlalu dependent, kita terlalu bergantung pada teknologi dan AI. Nah, iya benar. Nah itu, kalau kita terlalu bergantung ya kita nggak bisa rely on ourselves, kita nggak bisa hidup tanpa teknologi itu kayak kita nggak hidup tanpa oksigen gitu loh. Nah, kebergantungan itu yang menjadi salah satu dampak buruk. Nah, terus ada satu lagi keamanan informasi pribadi. Privasi. Iya. Nah, itu jadi kalau misalnya kita masuk ke website website ini itu ya kita nggak tahu kan datanya kita itu diapain, aman atau enggak. Takutnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang banyak ya dampak baik maupun dampak buruk dari AI, terutama di kehidupan pendidikan manusia. Nah, kamu sempat takut nggak dengan perkembangan AI, apalagi ke depannya itu AI bakal semakin berkembang gitu. Takutnya kecerdasan dari AI, yang di AI itu bahkan melebihi manusia. Itu kamu sempat khawatir nggak? Khawatir sih ya, apalagi takut ya. Soalnya waktu 2016 silam kalau nggak 2017 itu Facebook pernah membuat robot AI. Kalau nggak salah namanya Bob dan siapa gitu. Nah, dari situ dia berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia. Karena dia buat manusia kan. Jadi dia harus bahasa pakai manusia. Nah, setelah dari itu dia berinteraksi, robot satu sama robot dua ini berinteraksi. Nah, terlepas dari itu beberapa menit dia menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan manusia kita nggak tahu itu bahasa apaan. Bahasa mereka sendiri. Nah, sejak waktu itu Facebook itu khawatir takutnya AI ini. Karena kadang-kadang itu AI itu bisa bahaya dari benda nuklir kan. Nah, dari itu Facebook meng-shutdown dua robot itu sampai sekarang. Terlepas dari itu Elon Musk juga ada. Kalau nggak robot Sophia kalau nggak salah itu. Jadi itu dia ada pemainan batu gunting kertas ya. Oh iya, yang kayak gini gitu. Iya. Dia main dengan robot, seorang people lah, nggak tahu siapa, main dengan robot, terus robotnya menang. Dia bilang, ini adalah kesempatan saya untuk mendominasi manusia. Kok ngeri. Waduh. Jadi khawatirnya tuh gini, AI itu bisa melampaui manusia. Nah, dan juga bisa menghilangkan jurusan kita juga. Contohnya kayak TKJ RPL, kan ada pemrograman gitu kan. Terus kalau misalkan dia berkembang, kita nggak dibutuhkan dong. Kan dia bisa membuat program sendiri, apalagi dia udah bisa bahasa mereka sendiri. Oh iya. Soalnya kita nggak tahu bahasa dia mereka apa. Terus kita nyerinya gimana? Kayak bahasa Avatar lah, Navi dong. Bener. Nah, tapi kira-kira kan tadi ada bahasa dari AI-nya sendiri. Nah, itu kira-kira memungkinkan nggak kalau manusia mempelajari bahasa tersebut lalu kayak menerjemahkan itu ke bahasa manusia? Sebenarnya memungkinkan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Oh iya, karena kan kayak bahasa baru kita baru dengar gitu kan. Kita nggak tahu kan ini artinya apa. Soalnya kita kayak buat bahasa baru yang kita harus artikan sendiri. Gitu. Nah, yang robot Sophia tadi, itu kan tadi dia bilang setelah dia menang batu gunting kertas itu kan dia bilang ini adalah langkah awal yang bagus untuk saya mendominasi umat manusia. Kira-kira menurutmu dia mengeluarkan kata-kata itu dari memang dari dianya sendiri, idenya sendiri, atau karena sebelumnya udah diinput oleh manusia? Sekarang gini ya, masa iya ada manusia yang input perkataan kayak gitu kan? Kan serem juga gitu loh. Iya sih. Itu terlepas dari mereka ngomong sendiri. Jadi kita tuh hanya menginput bahasa kita sendiri. Terlepas itu dia hanya mencerna kita bahasanya yang kita kasih. Nah,
terlepas dari itu dia udah bisa menguasai bahasa kita dong. Nah ya udah. Oke. Itu bukan input dari manusia, tapi itu emang bener refleks dari refleks dari dia. Jadi tugas kita manusia hanya menginput bahasa, kata-kata, dia yang mengatur sendiri. Nah, dan memaknai kata itu sendiri. Oh berarti ya serem sih. Oke, baiklah. Oke, terakhir nih, kamu sebagai anak TKJ itu kira-kira ada tips nggak untuk para thinkers yang sedang menonton kita saat ini? Mungkin biar bisa memanfaatkan AI dengan lebih bijak, dengan lebih baik, dan mungkin tips bagi mereka yang mungkin tertarik nih masuk TKJ gitu. Kalau tips dari aku ya, jangan bergantung pada AI. Karena itu bisa mengurangi produktivitas, pemikiran kritis. Jadi kalau misalkan kalian masih sempat untuk berpikirlah kritis, jangan langsung ke AI. Itu sama saja kita mengurangi pemikiran kita. Nah, untuk masuknya TKJ kita harus ada dasarnya dulu. Nah, dari dasar ini kita tinggal lanjutin. Misalkan dasar abstrak ini, itu tinggal lanjutin aja ke bab 1, bab 2 gitu. Jadi kita misalkan kalau nggak ada dasarnya terus kita mau lanjutin, apa yang kita cari? Sama halnya kita mencari hal yang dari bawah gitu loh. Menggali dari bawah gitu. Gitu. Oke. Satu lagi passion sih. Minat. Passion, iya minat. Tentunya pasti dong. Nah, oke. Berarti dari pembahasan kita sejauh ini nih, ini bisa disimpulkan bahwa AI itu memang mempunyai dampak baik dan dampak buruk bagi manusia, terutama kalau dalam bidang pendidikan ya mungkin ya tadi pembelajaran lebih efisien, bisa membantu dosen atau tenaga pendidik dalam menganalisis informasi atau jawaban para murid gitu ya. Tapi kalau negatifnya ya banyak juga, apalagi masalah privasi data kita, terus masalah relasi sosial kita dengan manusia-manusia lain, dan mungkin sifat ketergantungan kita kepada teknologi dan AI. Dan yang itu yang terakhir tadi, yang tadi kamu sebutkan, kita tidak bisa berpikir dengan kritis. Nah, thank you banget ya Steve udah datang ke White Space dan sharing-sharing dengan aku tentang AI dan jurusan kamu sedikit. Oke, thinkers, thank you for watching. See you on the next White Space. Bye-bye.